Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang jam jatuh cinta padamu. This is fun reading, diperuntukkan untuk happy-happy. Aku membuat video ini untuk membooster energi kalian biar jauh lebih bahagia lagi. Jadi, this is general reading, harus bijak dalam mengolah informasi. Energi bisa resonate, bisa tidak, dan energinya bisa vice versa. Kalau aku ngomongin soal zodiak, check Sun Rising, Venus, and Vedic Rising. Oke? Dan untuk kalian yang baru di channel aku, hai. Setiap readingan yang aku buat, aku menyisipkan energi healing. Tonton dari awal sampai akhir untuk merasakannya. Kalau kamu ngerasa ngantuk, terus pengen merem, jangan dilawan. Berarti energi healingnya bekerja. So, kita bakalan cek langsung ya ke energi kamu. Fokuskan sama dirimu sendiri. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, hembuskan. Visualisasikan dirimu melihat dirimu sendiri, melakukan menanyakan pertanyaannya yang jatuh cinta padamu dalam hati. Oke? Spread guide angel of aurora like having assets. Once and egos can speak the truth, give permission and protection to see through people who watch this video, who click on this video to get the message. Oke, di sini ada energi Pisces, Scorpio, Cancer, lalu ada energi Libra, Gemini, Aquarius. Tapi energi saat ini kebanyakan reminiscing about the past. Reminiscing about the past itu sometimes kadang-kadang kita ada di fase dimana mengingat-ingat masa lalu. Jadi mengenang masa lalu, ngingat-ngingat masa lalu, mau ngingat itu energi positif atau pikiran memori-memori positif atau memori-memori sebaliknya. Cuman yang aku lihat di sini dari energi Six of Cups sendiri lagi ngerasa banyak keadaan kayak deja vu, kayak merasakan ini sebelumnya. Ada keadaan dimana nostalgia juga. Missing about the past, jadi merindukan sesuatu di masa lalu. Cuman dari energi the Five of Swords ini kebanyakan ya, aku tidak akan sugarcoat anything, aku tidak akan memanis-maniskan pembacaan. Kebanyakan dari kalian masih belum move on atau masih belum bisa melepas apa yang terjadi kemarin. Mau itu kekalahan, mau itu kemenangan, apapun itu, kamu ngerasa kalau apa yang kamu lakukan itu benar, but sometimes kebenaran itu it's not really important. Yang bisa yang bisa ditingkatkan itu bukan kita jadi benar, tapi kita jadi lebih baik daripada yang kemarin. Dalam arti kayak mau proving sesuatu, atau kamu mencari validasi dari orang-orang sekitar, mencari validasi dari manapun ya, kalau tindakan apapun yang kamu lakukan benar, but it's not really important. Saat ini waktunya untuk menerima apa yang terjadi di masa lalu. Mau itu tadi aku bilang kemenangan atau kekalahan. But the Five of Swords biasanya keadaan dimana saat ada proses perubahan dalam kehidupan, kita masih agak nolak untuk merubah gitu. Padahal udah tahu perubahan itu di depan mata, atau perubahan udah ada nih di hadapan kita. Ibaratkan kayak kita mau masuk ke pintu baru, kitanya di depan pintu saja, ini keadaannya seperti ini, masih aduh aku ngelangkah nggak ya gitu. Spread guide angel of aurora like having access. People who watch this video, energi kebanyakan dari kalian juga berhubungan sama energi soulmate yang punya ikatan luar biasa ya. Kalau aku lihat dari Six of Cups sendiri, kebanyakan dari kalian sudah memahami konsep soulmate atau keadaan dimana kalian itu mempunyai kayak soul contract dengan seseorang. Jadi di hati atau di dada ngerasa missing seseorang, ngerasa merindukan seseorang, tapi nggak tahu nih siapa nih. Kebanyakan kayak gitu. The Ten of Swords ini ada ending of a situation, ada situasi yang ending. Yang tadi aku bilang sebenarnya fasenya sudah harus memulai lembaran baru, tapi masih agak ragu untuk melangkah. So aku bakalan kasih saran dari Spirit Guide for you. Message from Spirit Guide for people who watch this video. Love and acceptance. Love is yours. Recognize your divine worth. Choosing loving thoughts. Pilihlah untuk
melakukan sesuatu dengan niat cinta, dengan pakai cinta, love and acceptance. Belajar untuk menerima apapun itu. Cinta itu ada di dirimu sendiri. Gak usah cari validasi dari orang lain. Dia harus cinta sama aku, dia harus gini sama aku, dia harus sayang sama aku. You need to focus on yourself dulu. Okay? Kalau kamu gak bisa ngasih ke diri sendiri, kamu percuma minta dari orang lain. So, this is message dari Spirit Guide. Aku bakalan lihat lagi. People who watch this video correct energy. Ada the sun. Fokus sama hal-hal positif dan melakukan hal positif di kehidupan ini. Sometimes kita mencari kehangatan. Kita tuh kadang-kadang cari sebuah kebahagiaan. Kita cari-cari di luar. Sebenarnya kalau misalnya kayak gitu terus, kamu gak akan benar-benar merasakan apa itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu kamu buat. Mungkin gak buat diri sendiri, atau kamu belum merasa kamu bisa membuat untuk diri sendiri, tapi kamu bisa memberikan itu ke orang-orang sekitar. Dari The Sun sendiri, di sini ada energi Leo. Kamu bisa dulu sama Leo, atau kalau yang aku lihat di sini because ada solar plexus and sacral chakra, ini lebih fokuskan untuk self confidence, belajar untuk bisa menerima diri sendiri positif dan negatif, dan gimana caranya kamu lebih percaya sama diri sendiri. And then ini tumbuhin passion di apapun yang kamu lakukan. Ini about emotion yang block, kalau aku lihat, yang merasa keblok energi secara feeling, yang ngerasa anxiety atau ngerasa kayak kamu tau gak sih kayak kehampaan gitu, kayak keblok. Ibaratkan gini, kayak saluran air, kalau misalnya ada yang tersumbat, itu bakalan gak akan pernah bisa mengalirkan apa yang harus dialirkan. Jadi kamu harus tahu titik sumbatannya itu di mana di dalam diri kamu. Which is, ini ngomongin soal emotion, ada juga gairah yang ditahan, diredam gitu. Okay? So aku bakalan lihat si energi orangnya yang jatuh cinta pada dirimu. Terus Spirit Guide Angel from Power like cutting yourself, sama Ghost I can speak the truth. Kamu kayak berjemur di bawah matahari, ini bisa ngebantu banget. Yang jatuh cinta pada dirimu. Tapi jangan siang-siang banget ya. Gosong nanti. Pagi-pagi gitu, jam 10, jam 9, mataharinya masih bagus. Energi orang yang jatuh cinta pada dirimu. 100%. Okay. Energinya saat ini lagi banyak sebuah perubahan. You refusing to change. Kamu agak menolak dan agak takut atau menghambat diri kamu untuk melakukan sebuah perubahan. Cuman kalau dia sendiri, dia nggak mau berubah, tapi semesta yang nyentil dia buat berubah. Di sini ada sentilan dari semesta. Ini bisa ngomongin soal spiritual awakening. Ada tower moment. Aduh, duar gitu. Hidupku kenapa jadi seperti ini gitu. Ada sesuatu yang dia bangun amburadul gitu. Kalau dari the tower moment itu runtuhnya sebuah ego, runtuhnya sebuah sifat arogan, sifat-sifat yang biasanya datangnya dari tadi egoistik gitu. Cuman kalau aku lihat energi the tower sendiri 50% ya, 50% kemarin dia egonya gede banget, cuman runtuh gara-gara banyak penyesalan, harusnya gini, harusnya gitu, karena gengsinya cukup tinggi. Cuman beberapa dari mereka ini ngomongin soal spiritual journey atau spiritual awakening, yang tadinya agak menolak melihat dari kacamata spiritual, sekarang belajar untuk itu. Cuman dari 5 of Cups, kamu 5 of Swords, penolakannya di mental. Kalau dia penolakan dia di emosional, dimana dia masih terperangkap sama emosional dia, perasaan-perasaan yang bisa jadi kayak penyesalan, perasaan kalau holding a grudge, dendam, dia kayak masih mendendam sesuatu. Cuman kalau dari Ace of Swords ini akhirnya dia mampu untuk melihat dengan clear gitu. Kalau dari Ace of Swords sendiri, after tower moment sendiri, ini keadaannya dia lagi tahu tentang informasi akan sesuatu hal. Datangnya bisa dari semesta ting gitu ngasih, atau saat meditasi, atau bahkan dia tahu dari keadaan sekitar. Jadi kayak melihat dengan jelas keadaannya itu seperti apa.
energinya saat ini lagi seperti itu. Sama-sama di fase perubahan sebenarnya. Cuman kalau dia lebih didorong lagi. Kalau kamu masih kayak nih, kamu di jalan sendiri, kamu tentuin sendiri, kamu mau perubahan yang enak atau enggak. Tapi kalau dirinya perubahannya cukup drastis gitu. So aku bakalan lihat who is this person. There's Spirit Guide, Angel of Empower, like I think it says. I'm gonna say my ghost, I can speak the truth. Information and protection set through people who watch this video. Who is this person that fall in love with the people who watch this video? Kamu bisa dealing with sebenarnya sih ada sisi Piscesnya kalau aku lihat, karena sensitif. Tapi ada Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Orangnya misterius atau orangnya nggak tertutup tuh bukan karena dia pengen menutup ya. Lebih seperti dia tuh nggak suka umbar-umbar hal pribadi yang orang lain pun tidak ada untungnya untuk tahu gitu. Di sini ada The Aeropan. Dia sangat menjunjung tinggi adat istiadat. Dia juga di fase spiritual yang lebih tinggi lagi. Cuman dari The Aeropan sendiri, ini adalah orang yang mempunyai keyakinan yang cukup kuat gitu. Jadi orangnya sopan, orangnya tahu adat istiadat, orang yang tahu tata krama. Kalau dari The Chariot, dia adalah sosok orang yang successful dari segi karir. Cuman kalau aku lihat di sini, ini datangnya pertama dari laki, dari keberuntungan, tapi juga dari privilege yang dia punya. Privilege atau kayak hak-hak yang diberikan karena orang tuanya dan keluarganya sudah membangun nama yang baik gitu loh. Jadi kalau dari The Chariot sendiri, aku ngelihatnya dia adalah sosok orang yang terinfluence dari proteksinya, influence-nya dari orang tua dan leluhurnya dia gitu. Jadi ini cukup kental adat istiadatnya. Aku ngelihat dia juga sosok orang yang cukup paham untuk bisa toleransi gimana, karena di sini ada duality juga. Sometimes dia juga tahu kalau misalnya sisinya dia tuh ada positif dan negatif. Cuman dia tidak malu sebenarnya untuk ya udah aku nutup aja sisi negatif aku. Enggak, dia nunjukin itu gitu. So tell me more about who's this person. Orangnya sensitif sebenarnya. Sensitif tuh kayak perasa, dia punya empati yang gede. Cuman dia bukan tipe orang yang tenggelam. Kadang-kadang kan kayak misalnya kayak aku ngeliat kucing yang sakit pun aku ikutan nangis gitu. Kalau dia merasakan itu tapi dia tahu how to handle it, jadi tidak tenggelam. Di sini ada Ten of Coins. Ini konfirmasi kalau dia datang dari keluarga yang bersahaja. Dia dekat banget sama keluarganya dan keluarganya punya influence atau punya pengaruh besar banget di hidupnya dia. Dari segi finansial, dari segi karir pun dia kayak langsung lulus kuliah langsung enak lah gitu, karena ada jalan yang keluarganya buat. Kalau dari Ten of Coins itu nunjukin soal legacy, dan dia pun menyadari kalau apa yang dia bawa saat ini itu adalah sebuah tanggung jawab untuk dia berikan ke anak cucunya dia nanti. Jadi dia pelajarin bukan apa yang dipelajarin sekarang. Zaman sekarang kan kita bergaul dan mempelajari hal-hal baru, tapi kalau dia tetap mempelajari hal-hal lama gitu adat istiadatnya dia. Karena ini azan, aku pause sebentar. Kita lanjut nanti. Oke, kita lanjut. The Empress. Pertama dia sangat dekat sama sosok ibunya dan sangat mengagumi sosok ibunya. Kalau aku lihat dari The Empress, kalau kamu dealing sama feminine energi, dia adalah sosok orang yang sangat mengayomi, energinya keibuan. Aku ngeliat juga dari segi finansial atau dari segi kemakmuran, makmur banget loh. Rezeki yang datang ke dia, uang yang datang ke dia, job-jobs yang datang ke dia, bukan dia yang cari. Santai, orangnya pasif, orangnya tidak terlalu terpengaruh oleh omongan-omongan sekitar. Confidence-nya luar biasa. Well, make sense ya, karena dia dari kecil sudah diberikan hak-hak istimewa gitu. Kalau aku lihat, kalau kamu dealing sama maskulin, dia adalah sosok orang yang sangat berwibawa. Dia sosok yang very graceful, cara jalannya juga kayak
tertata lah gitu, sopan santun, cara dia berpakaian, cara dia jalan, cara dia berbicara, tutur katanya sopan, bahkan kadang-kadang dia menggunakan bahasa yang cok baku kalau aku lihat. So ini kebanyakan dari mereka tuh kayak old money, jadi orang-orang yang dari kakek neneknya dan buyutnya sudah mempunyai kekayaan, jadi balik tadi yang aku bilang, punya hak istimewa di hidup ini. Well, ada banyak orang yang punya privilege ya, tapi kalau dia bukan tipe orang yang acuh tak acuh lah gitu untuk sekitaran, dia masih bisa lebih mengerti cara untuk merendah hati gitu. Kalau aku lihat di sini hidupnya cukup makmur, terutama dari segi finansial, aset-aset dan materi. Let's see about who is this person, the one that fall in love with you. Ada King of Wands, orangnya very powerful, dia juga punya power di karirnya dia. King of Wands itu orang yang sangat bertanggung jawab. Cuman memang tadi fase hidup itu bukan langsung jadi saint, langsung jadi very positive, karena dia pernah ngalamin dimana kayak itu hangout sama teman-teman yang bawa pengaruh buruk, tapi abis itu dia berubah gitu. Cuman dari King of Wands aku melihat dia adalah seseorang yang juga bisa tahan banting. King of Wands itu keadaannya gini, dia punya kedudukan nih di masyarakat atau di kehidupan ini, di keluarganya dia juga punya voice lah, punya suara. Bukan berarti dia diatur sama orang tua, cuman dia itu tahu juga cara untuk bisa memiliki pengaruh di luaran sekitarannya dia. Jadi bukan kayak jago kandang, benar-benar orang yang punya power, tahu cara untuk menjalani hidup seperti apa. Ini datangnya juga dari ajaran keluarga ya, cukup baik cara parenting keluarganya. Terus kalau aku lihat di sini, dia tapi tetap kan ada nih keluarga yang kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu, tanggung jawab jadinya beban. Cuman kalau dia tanggung jawab diambil karena ya udah tanggung jawab, cuman dia bisa melakukan apa aja juga gitu. So kita lihat ya, tell me more about who is this person that fall in love with you. Dia punya value tentang keluarga dan adat istiadat yang cukup kental. Aku dari tadi tuh dengernya adat istiadatnya kental banget. Dia tuh walaupun kita hidup di zaman modern, dia paling gak suka kalau ada orang yang meremehkan adat istiadat gitu. Jadi walaupun dia dari segi knowledge, pengetahuan, teman-teman cukup modern ya, tapi dia tuh tetap rootsnya atau akarnya tuh tetap kokoh. Tell me more about who's this person. Finansialnya oke banget. Ini tipenya yang kayak misalnya kalau dari segi sosial media itu digembok, nggak banyak yang dia post, very private. Kalau kamu nggak perlu tahu, aku nggak perlu tahu. Tapi kalau kamu mesti tahu, kamu akan dikasih tahu gitu. Mindsetnya kayak gitu. Tall Swords. Gini, sebenarnya kalau aku lihat, karena hidupnya penuh dengan kekayaan dan materi, terus dia juga pintar, akademiknya juga bagus, ada sedikit yang agak mengabaikan intuisi gitu, karena dia nganggep it's a feeling lah, it's just a feeling. Padahal di sini kalau aku lihat mata batinnya cukup kuat. Dari energi King of Swords, dia orang yang berlogika, pakai logika banget, harus sesuai sama apa nih, jalan pikiran tuh kayak gimana, harus sesuai sama logic, everything have punya jawaban lah gitu. Tapi dia berada di titik dimana juga bingung. Kadang-kadang yang dia dapat atau informasi yang dia dapat kadang-kadang nggak bisa digunakan pakai logika juga gitu. Jadi ada kekurangan di situ. Kalau dari energi The Nine of Pentacles, dia nyaman sama dirinya sendiri, bahkan dia nyaman sama kesendirian. Jadi ini bukan tipe orang yang suka untuk dicecar, dikejar atau ditekan harus gini harus gitu. Biarkan ngalir. Karena kalau aku lihat dia tipenya pasif, bukan berarti kamu yang harus kayak cecar kejar ngejar. Karena dia maunya segala sesuatu terjadi dengan natural. Dari The Tower, oke. Pertama you can dealing with Scorpio. Di sini ada Libra, Gemini, Aquarius, ada Taurus juga, di Cancer. Oke. Ntar dulu aku rapikan dulu.
ini there's an ambition juga. Kadang-kadang kan walaupun keluarganya tidak menekan dia ya harus jadi seperti mereka. Contoh kasus ini nggak bisa dipukul rata untuk semua. Contoh ya, dia punya bapak atau ibu yang berada di dunia politik. Bapak ibunya nggak maksa dia, cuman bagi dia itu harus dia lakukan juga karena untuk mengamankan legacy lah gitu. Jadi ini ngomongin soal ekspektasi dari dirinya sendiri. Kalau aku lihat yang harus seperti mereka, seperti orang tuanya, seperti keluarganya dia. Aku lihat ini ambition yang dibuat, balik lagi karena ini ngomongin soal mental sendiri. Ambitionnya dibuat karena memang harus lebih baik dari parents, dari orang tua atau dari keluarga. Contohnya dari aspek apapun ya, finansial, aduh aku deg-degan dari finansial, dari segi karir dan segala macam. Yang tadi aku bilang orang tuanya atau kakek neneknya tidak nge-push dia untuk itu, tapi dia sendiri itu yang ngebuat dia kadang-kadang terlalu memforcer atau terlalu mencoba untuk controlling everything berdasarkan egonya dia. Agak gak tenang hidupnya gara-gara itu. Jadi kalau misalnya aku lihat di sini dia tuh sering merasakan sebuah kekecewaan, walaupun ya kalau aku lihat ini dia harusnya banyak bersyukur tentang kehidupannya dia tuh ngerasa kalau dia bisa better, dia bisa lebih baik. Balik lagi ini ngomongin soal mental, but the tower moment itu urusannya sama spiritual awakening, dimana dia pun memahami dari sisi spiritual apa yang dia jalanin. Jadi perubahan cukup besar ya. Yang tadi aku bilang egonya cukup kuat atau ada sisi arogan dia yang kelihatan banget. Cuman ini ada perubahan karena ada sebuah transformasi luar biasa. Dan dari death sendiri, saat dia melakukan transformasi itu banyak orang yang kaget. Orangnya suka kepo. Dia tipe orang yang pengen tahu tentang segalanya. So, tell me more about who is this person. Spread guiding looking for like when this person sees you, saat dia melihat dirimu, kalau aku lihat terus a sudden knowing, yang kayak kita tahu tentang sesuatu hal tiba-tiba dapat vision dia, dapat sebuah ilham tentang kamu dan dia. Dari situ yang tadi meruntuhkan ego, meruntuhkan logika juga. Tell me more about who is this person. Atau dua. Okay. Ada suit and tie, kamu harus ngeliat dia pakaian kerja. Dia punya badan atau punya body yang profesional. Jadi kalau dia pakai pakaian kerja tuh look so perfect. Free, orangnya itu sebenarnya craving for freedom. Dia kayak membutuhkan sebuah kebebasan lah. Aku ngeliat di sini kayak yang iri. Kalau aku lihat dia iri, mungkin iri ke kamu atau iri ke orang-orang sekitar. Teman-temannya tuh dapetin freedom tuh dalam arti bebas ngapain aja, bebas ngelakuin kesalahan, bebas ngelakuin kecerobohan gitu. Bukan bebas dalam arti ya udah kemana aja gitu, dia bisa kemana aja, cuman kan dia harus jaga image nih, jaga nama baik keluarga. Facial hair, kamu yang dealing sama laki-laki, dia punya facial hair, punya kumis, punya jenggot. Di sini muscle, dia punya otot, dia orang yang fit badannya, kemungkinan lebih muda daripada diri kamu. Younger is a young energy, dimana energinya very youthful. Dari segi kita lihat fisiknya aja kelihatan lebih muda daripada usianya. Brum, ini kendaraan yang dia pakai berisik banget. Ini bisa motor, bisa mobil yang cukup berisik ya kalau aku lihat. Brum, dan ini yang kamu notice dan kamu sadari tentang orang ini adalah kendaraannya dia. Romance is
Not that orangnya romantis, dia selalu bisa ngasih surprise untuk hal-hal romance. Di sini ada fancy, dia terbiasa hidup dengan kemewahan, jadi barang-barangnya cukup mewah. Sunglasses, dia suka pakai kacamata hitam. Di sini ada social circle, ada di lingkungan sosial kamu, dan social circle-nya cukup kayak socialite gitu loh, kayak sosialita. Kind nice. Matanya tuh mata yang nggak sayu sih, lebih seperti mata yang warm, dimana matanya tuh kayak welcoming banget. Kalau dia senyum ada kerut-kerutannya di pinggir matanya. Terus kayak nice itu saat kita ngelihat matanya itu kayak kita tenggelam gitu loh dengan kehangatan. Wave ini pertama, kalau dari wave itu bisa dari gelombang rambutnya dia bergelombang. Cuman kalau aku lihat wave di sini ada sisi dia yang very sensitive, kayak water sign, Pisces, Scorpio, Cancer. Di sini ada cold. Oke, dia itu ini bisa dua kemungkinan, dia suka udara dingin atau sebaliknya. But cold, ini dia tipe orang yang gampang untuk flu atau caught a cold. Suka ada infeksi kalau di hidung sama di tenggorokan gitu. Jadi ini kayak monthly dia kayak gini. So kita bakal lihat dari oracle card, message for you. Ada passion, allow your heart and soul to sing with joy. Ini biarkan diri kamu untuk tenggelam dalam lautan asmara ini. Kalau passion, there's a chemistry dan passion yang yang muncul kadang-kadang datangnya tiba-tiba dan itu tidak bisa dibendung. New love, new person, has your romantic feelings. Jadi ini adalah orang baru dalam hidupmu. This is attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Nikmatin momen-momen kehidupan kamu. Someone is wearing a false mask in this relationship. Awalnya kamu tidak akan mengenal orang ini secara dalam, dan kamu pun tidak terlalu terbuka sama orang ini. Jadi kedua belah pihak kalau aku lihat bertemu tuh masih pakai topeng masing-masing. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Page of Pentacle, ada the Eight of Swords. Iya, kamu sama dia masih belum terbuka awal-awal karena masih tertutup, dan di sini banyak yang denying tentang mata batin sendiri dan tentang intuisi. Padahal semesta udah ngasih petunjuk. Apa yang kamu perlu tahu? Di sini ada justice, jujur untuk menjalani hubungan. Di sini ada Page of Coins lagi. Ini ngomongin soal opportunity, peluang-peluang. Mungkin kelihatannya peluangnya kecil, cuman kalau kita sudah down duluan atau kita ragu duluan di awal, itu bakalan mempengaruhi. Justice, ini ngomongin soal keseimbangan. Balance yourself. Apa yang perlu kamu tahu, ini adalah hubungan yang harusnya dimulai dengan sebuah kejujuran agar bisa stabil ke depan sana. So, this is your reading. Thank you for watching. Kalau misalnya kamu tahu lebih lanjut, bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah.